Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Rahmia Mulia Fitri dari SMA 5 Bangko Pusako Rokan Hilir Riau. Nah, nandaku, pada kali ini kita akan bahas materi trigonometri part 2. Nah, part satunya sudah Ibu bahas ya di video sebelumnya mengenai cara merubah antara derajat ke radian dan radian ke derajat. Nah, kali ini kita akan bahas trigonometri lanjutan. Sebelum itu, anandaku, Ibu bertanya dulu, bagaimana kabar anandaku semua? Semoga anandaku semuanya dimanapun anandaku berada selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kemudahan oleh Allah untuk memahami materi Ibu, ya. Oke, baiklah. Nah, anandaku, kita mulai saja. Kita mulai saja materi kita. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini mampu menentukan perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Nah, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kamu masih ingat nggak pelajaran kesebangunan segitiga? Nah, syarat dua segitiga itu sebangun adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan nilai perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian selalu tetap. Perbandingan antara sepasang sisi pada segitiga siku-siku yang sebangun itulah yang disebut dengan perbandingan trigonometri. Nah, perhatikan gambar tersebut. Nah, segitiga ABC, segitiga siku-siku ya, dengan siku-sikunya berada di D, ya, berada di D siku-sikunya. Nah, alfanya berada di A. Garis AC itu dinyatakan sebagai miring, garis BC dinyatakan sebagai depan, dan garis AD dinyatakan sebagai samping. Menurut sudut A, dapat dituliskan bahwa menurut sudut yang berada di A, sisi BC itu disebut dengan sisi depan sudut, sisi AB disebut dengan sisi samping sudut, dan sisi AC disebut dengan sisi miring segitiga. Nah, ini ya jadinya. Pada perbandingan trigonometri pada segitiga ABC, dapat kita katakan bahwa untuk mencari nilai sinus sudut A, tadi sudutnya berada di A ya, sudut A, maka dapat kita rumuskan sisi depan sudut per sisi miring segitiga atau depan per miring, D mi, sin de mi. Nah, begitu juga dengan cos. Itu kalau cos, cos mi, dan tangannya tan desa. Jadi anandaku harus tahu ya, sinus macam-macam sudut itu ada 6 ya. Sinus, cos, cosinus, tan, tangen gitu ya. Nah, ini dapat kita lihat ya. Sin depan per miring, itu dia. Cos samping per miring. Tan depan per samping. Nah, seperti itu. Nah, tadi Ibu katakan bahwa sudutnya ada 6. Nah, tadi sudah dikasih tahu sudutnya 3. Sekarang kita lanjut ke sudut yang keempat. Ada namanya kosekan atau kosek. Nah, kosek itu adalah miring per depan, mide ya. Sedangkan sekan adalah atau sek itu adalah misa, miring per samping. Dan yang ketiga, kotangen atau kotan. Kotan yaitu samping per desa. Nah, bagaimana bentuknya? Nah, dia miring berarti sudut AB, sisi AC per sisi DC, miring per depan. Tadi kan alfanya ada di A ya, perhatikan baik-baik, alfanya ada di A. Oke, sekan berarti depan, sekan berarti miring per samping, dan kotan itu samping per depan. Nah, itu anandaku. Jadi harus anandaku ingat kalau sudut itu ada 6 ya, ada 6, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, bagaimana hubungannya pada perbandingan trigonometri? Tadi sudah Ibu singkat ya. Cos A sama dengan sami, cosami, sin demi, tan desa, sek misa, sek mide, tan sade gitu ya. Harus dihafal anandaku. Nah, kalau kita perhatikan anandaku, cos itu sepertinya kebalikan dari sekan ya. Cosnya itu samping per miring, sedangkan sekannya miring per samping, kebalikannya. Sehingga dapat kita tulis sekan itu sama dengan 1 per cos A. Nah, lalu sin dengan kosek, sinnya depan per miring dan kosekannya miring per depan, kebalikannya berarti kosek adalah 1 per sin alfa, sin A. Dan tangen
depan per samping dan kotangannya samping per desa. Kebalikannya juga, berarti jadinya 1 per tan A. Nah, gitu ya hubungannya pada perbandingan trigonometri. Jadi perbandingan sin A dan cos A dapat kita tulis. Nah, tadi ini kan perbandingan ini ya perbandingannya. Sekarang perbandingan sin A dan cos A. Sin A per cos A berarti sin A depan per miring, cos A samping per miring. Setelah kita eliminasi dan kita kalikan, maka hasilnya adalah depan per samping. Nah, kita lihat lagi. Depan per samping itu adalah nilainya tangen. Berarti ketika sin per cos dibandingkan, maka hasilnya tangen. Dan ketika cos per sin, maka hasilnya kotangen. Itu ya hubungannya. Jadi ada sebuah soal diberikan di sini. Perhatikan baik-baik anandaku, kalau tadi alfanya berada di sini ya, sedangkan sekarang alfanya berada di atas. Berarti depannya itu 9, miringnya itu miringnya 15 dan sampingnya 12 ya. Sesuai dengan sudutnya berada di mana. Oke? Nah, tentukan nilai sin alfa, cos alfa dan tangen alfa pada gambar di samping. Sin demi, ingat ya, sin demi. Nah, ingat anandaku untuk rumus Pythagoras. Nah ya, sebelum untuk dapatkan nilai ini 9, kita bisa cari ya nilainya sehingga dapat A-nya 9 ya, sudah dimasukkan sini A-nya 9. Oke, untuk mencari nilai sin-nya berarti kan depan per miring, depannya 9, miringnya 15, berarti 9 per 15. Disederhanakan jadinya 3 per 5, sama-sama dibagi 3 ya. Dan cos alfa, cosnya berarti samping per miring, samping 12, miringnya 15, berarti 12 per 15, 4 per 5. Tangannya berarti depan per samping, depannya 9, sampingnya 12, 3 per 4, sederhanakan ya. Nah, itulah contohnya cara mencari sinus, kosinus, dan tangen. Mudah kan? Yang penting anandaku harus hafal yang diajarkan tadi, sin, demi, cos, sami, tan, desa gitu ya. Oke, nah di sini ada lagi soal. Ini diketahui lagi alfanya berada di bawah. Nah, itu ya, alfanya berada di bawah, berbeda dia dengan tadi, alfanya berada di atas, sekarang di bawah. Diketahui nilainya 8 dan 6. Sisi miringnya belum diketahui. Nah, rumus Pythagoras ingat. Rumus Pythagoras adalah sisi miring sama dengan sisi samping dan sisi depan dikuadratkan lalu ditambah ya. Sehingga hasilnya dapatlah nilai EF-nya akar 100 sama dengan 10. Oke? Tinggal kita cari seperti biasa sin alfa, cos alfa, dan tangen alfa yang tadi sudah Ibu ajarkan. Ya, di sini tidak pakai depan per miring, tapi dia pakai ininya, apa sisinya ya, nama sisinya. DE per EF, depannya 6, EF-nya 10, gitu ya. Cos gitu juga dan tangen gitu juga. Bisa dilihat dan dipahami. Oke, anandaku, bagaimana buddy? Are you understand? I hope you can do it. Yes. I hope you can do it tentang materi ini, karena materi ini adalah awal mula kalian untuk memahami materi trigonometri selanjutnya. Silakan dihafal rumus-rumus yang tadi sudah Ibu berikan kepada kalian. Oke, anandaku, mungkin itu saja yang dapat Ibu berikan, Ibu sampaikan. Ini ada soal latihan. Silakan anandaku cari nilai sin, cos, tan, sekan, cosec, dan kotangannya jika diketahui sisi berikut. Nah, anandaku coba perhatikan ya. Nilai AB-nya 5, BC-nya 12. Ada sisi yang belum diketahui, berarti dicari dulu. Nah, sisi yang belum diketahui ini adalah sisi miring. Nah, bisa ya, bagaimana tadi Ibu ajarkan, cari dulu rumus Pythagorasnya, cari dulu sisi AC-nya dengan menggunakan rumus Pythagoras. Baiklah, itu saja. Terima kasih anandaku. Ingat anandaku semuanya, proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jika kamu merasa hasil yang didapat belum sesuai dengan apa yang kamu inginkan, berarti proses yang kamu lewati itu belum sempurna, belum baik, belum lengkap. Jadi, perbaiki prosesnya dulu, maka hasilnya akan baik anandaku. Itu saja mungkin yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan didengarkan pendengarannya ya. Karena kita tidak jumpa ya, jadi pasti anandaku mendengarkan suara Ibu. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Kenapa Ibu sangat memberitahukan untuk
subscribe supaya ketika video-video baru dimasukkan anak-anakku dapat melihat, mendengar, dan lebih cepat, lebih duluan tahu dibandingkan teman-teman yang lain. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anandaku.